bicara tentang birrul walidain. Birrul walidain adalah ibadah setelah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menjadi ibadah yang paling afdal. Banyak ayat di mana Allah memerintah kita untuk ibadah, kemudian Allah perintah selanjutnya untuk kita berbakti kepada orang tua. Di ayat yang lain Allah melarang kita untuk menyekutukan Allah, kemudian selanjutnya Allah perintah secara langsung kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Di mana Allah perintah kita untuk bersyukur, pintar terima kasih kepada Allah, Allah lanjutkan untuk kita juga diperintah oleh Allah pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil wali alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Anishkurli wali walidaik. Lihat, belum lagi dari hadis-hadis Rasulullah SAW secara jelas, nyata, gamblang, menjadi satu sistem, menjadi satu hal yang baku. Kalau kita ingin diakui keimanan kita, kalau kita punya keinginan diakui status kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di akhirat kita termasuk di antara mereka yang pantas mendapatkan syafaat beliau. Satu, iman kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah berbuat sebaik-baiknya, wabil walidaini ihsana, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita berbakti kepada orang tua, bukan ala kadarnya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan yang pokoknya enggak, harus semaksimal mungkin. Usia kita ini terbatas, kita punya usia ini sempit, sementara fisiknya kita enggak selamanya kuat. Manusia yang mereka bisa kita harapkan ridhonya juga sangat banyak. Nggak mungkin umur kita habiskan untuk membuat ridho seluruh manusia yang pernah kita kenal, yang pernah kita hidup bersama mereka. Kita habiskan fisik kita jor-joran, ngos-ngosan untuk membuat seluruh list kontaknya kita ridho, rela kepada kita. Nggak mungkin. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Manusia sempurna, nggak punya aib, nggak punya celah. Ada yang nggak ridho dengan beliau, ada yang musuh dengan beliau. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah puncak kemustahilan. Mustahil kita bisa sampai kepada puncak tersebut. Apa? Ridho seluruh manusia. Maka cukup kalau kita tahu bahwa kita nggak mungkin menghabiskan umurnya kita, fisiknya kita untuk membuat ridho seluruh manusia. Cukup menjadi prioritas buat kita adalah ridhonya orang tua. Habiskan umurnya kita untuk cari ridhonya mereka. Ridhonya orang lain belum tentu menjamin keselamatan kita nanti di akhirat. Habiskan fisiknya kita, kita sakit kalau perlu mati untuk cari ridhonya orang tua. Bukan satu hal yang percuma. Anda mati demi mendapatkan ridhonya orang tua. Itu adalah harga yang murah, saudara. Itu adalah harga yang murah. Emangnya sholatnya kita yang membuat ridho Allah? Puasanya kita yakin itu yang akan menghasilkan ridhonya Allah? Zakat, haji, baca Al-Quran, sekalipun kita ahli puasa setiap hari, sekalipun kita ahli tahajud setiap malam ratusan ribuan rakaat, belum tentu. Kadang-kadang kita bingung kapan selesai ibadah, diterima nggak ya? Ramadan kemarin kita bingung ada hasilnya nggak ya? Pokoknya simple, sederhana. Ketika kita lihat, kita tatap, kita pandang wajah orang tua kita tersenyum atas kelakuan baiknya kita, berarti dalam tanda kutip Allah tersenyum kepada kita. Mau sholat sampai retak, sholat sampai bungkuk, puasa sampai kurus, tapi ketika kita lihat wajah orang tua kita kecewa sama kita, merengut kepada kita, jangan pernah bermimpi kita lihat Allah tersenyum kepada kita. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan lupa orang tuamu.